Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, berdiri sebuah musola tua. Dahulu, tempat ini adalah pusat kehidupan warga. Setiap waktu azan berkumandang, langkah-langkah kaki terdengar berdatangan. Anak-anak belajar mengaji di bawah sinar lampu minyak, sementara para orang tua duduk bersila, berzikir, dan berbincang tentang kebajikan. Namun, seiring berjalannya waktu, musola itu perlahan kehilangan ruhnya. Satu persatu warga mulai sibuk dengan urusan dunia. Sawah lebih diutamakan, perdagangan lebih dikejar, dan istirahat menjadi alasan. Malam-malam yang dulu diterangi lantunan ayat suci kini digantikan oleh kesunyian. Atap mulai bocor, debu menumpuk di atas sajadah, dan sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut dinding. Kini, tak ada lagi langkah kaki yang datang membawa niat suci. Tak ada suara anak-anak mengaji. Tak ada doa yang melangit. Pintu musola masih terbuka, tapi jiwanya seakan telah tertutup. Di antara keheningan itu, alam pun berbicara. Hutan yang selama ini hanya diam, mulai mengirimkan penghuninya. Dan pada suatu malam, di saat manusia semakin jauh dari Tuhannya, sesuatu merayap perlahan ke dalam musola, sebuah makhluk yang tak seharusnya ada di sana. Malam itu, bulan menggantung pucat di langit. Sinarnya redup tertutup kabut tipis. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan samar dari kegelapan. Di dalam musola yang sepi, di antara debu dan bayangan malam, sesuatu bergerak perlahan. Seekor ular raksasa, hitam mengilap, tubuhnya sepanjang 5 meter lebih, melata masuk ke dalam musola yang telah lama ditinggalkan manusia. Sisiknya berkilauan di bawah remang-remang cahaya, dan setiap gerakannya menimbulkan desisan halus yang nyaris terdengar seperti peringatan. Matanya yang kuning keemasan menatap ke sekeliling, seakan mengukur ruangan yang kini menjadi sarangnya. Ia bergerak ke tengah musola, melingkarkan tubuhnya di atas sajadah yang berdebu. Kepala besarnya terangkat, lidahnya menjulur-julur, menangkap aroma yang tersisa di udara. Namun, yang ia temukan bukanlah bau keringat para hamba yang bersujud, bukan pula harumnya wangi doa yang pernah memenuhi tempat ini. Yang tersisa hanyalah kehampaan, kehancuran, dan jejak-jejak lupa yang ditinggalkan manusia. Pagi datang, dan seorang warga yang kebetulan melewati musola menghentikan langkahnya. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Dari celah pintu yang setengah terbuka, ia melihat sosok ular raksasa itu, melingkar tenang seolah menjadi penjaga baru di tempat yang semestinya dijaga oleh manusia. Teriakan pun pecah. Ada ular. Ular besar di dalam musola. Satu persatu warga berkumpul, saling berbisik dengan wajah tegang. Mereka melihat dari kejauhan, takut untuk mendekat. Ada yang menggenggam dada, ada yang menarik anaknya menjauh. Namun, tak ada satupun yang berani masuk. Mungkinkah ini peringatan? Bisik seorang lelaki tua. Atau ini azab karena kita melupakan musola? Sahut yang lain. Namun, meski rasa takut menyelimuti mereka, tak seorang pun berani berbuat sesuatu. Mereka hanya berdiri di sana, terpaku di ambang batas keberanian, sementara ular itu tetap di dalam, menguasai tempat yang dulu pernah menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang bersujud. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan dan wajah-wajah yang diliputi kecemasan. Para lelaki berkumpul di pelataran, beberapa memegang batang kayu, namun tak ada satupun yang berani mendekati musola. Para ibu menarik anak-anak mereka menjauh, takut makhluk itu keluar dan menyerang. Ini bukan ular biasa, gumam seorang pria tua dengan suara bergetar. Aku sudah hidup puluhan tahun di desa ini, belum pernah ada ular sebesar itu masuk ke musola. Harusnya kita panggil pawang, seru seorang pemuda. Tapi siapa yang berani masuk? Sahut yang lain. Semua terdiam. Tak ada satupun yang bersedia melangkah lebih dekat. Bahkan mereka yang biasanya gagah saat berburu di hutan kini tampak ragu. Ular itu terlalu besar, terlalu tenang, seolah bukan sekadar binatang melata, tapi penjaga yang mengambil alih tempat yang telah ditinggalkan manusia. Seorang lelaki berusaha melempar batu kecil ke dalam musola. Batu itu memantul di lantai, tapi ular itu hanya mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang kuning bersinar tajam di balik bayangan. Lalu,
Perlahan, ia kembali melingkar dengan tenang, seakan menantang siapapun yang ingin merebut tempat itu darinya. Waktu berlalu, namun tak ada yang berani bertindak. Dan saat ketakutan semakin mengakar, seseorang akhirnya muncul dari kejauhan. Seseorang yang telah lama pergi, tetapi kini kembali di saat desa membutuhkan jawaban. Di ujung jalan desa, seorang lelaki berjalan perlahan. Tongkat kayunya menapak tanah dengan irama yang tenang. Wajahnya penuh ketenangan. Sorban lusuhnya melilit rapi di kepalanya. Jubahnya sederhana namun penuh wibawa. Dialah Ustaz Rahman, seorang pendakwah yang telah lama pergi mengembara, menyebarkan ilmu dan memperdalam pemahamannya tentang agama. Ketika ia tiba, warga langsung menyambutnya dengan penuh harap. "Ustaz, mushola kita, ular raksasa telah mengambilnya," seru seseorang. Tak ada yang berani mendekat, tambah yang lain. Ustaz Rahman menatap ke arah mushola yang kini sunyi, namun menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia menghela napas pelan. Sejak kapan tempat ibadah dikuasai oleh makhluk lain, sementara manusia hanya berdiam diri? Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya saling bertatapan, malu, takut, dan ragu. Tanpa banyak bicara, Ustaz Rahman melangkah ke depan. Warga berusaha menahannya. "Ustaz, jangan, itu bukan ular biasa." Namun, ia hanya tersenyum. "Jangan takut. Jika kita memiliki keyakinan, maka tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan kebesaran Allah." Langkahnya tetap teguh. Dengan tenang, ia membuka pintu mushola yang setengah tertutup. Pintu itu berderit, mengeluarkan suara nyaring di tengah keheningan. Cahaya matahari yang masuk menerpa tubuh ular raksasa yang masih melingkar di tengah ruangan. Ustaz Rahman berdiri di ambang pintu, menatap ular itu. Mata mereka bertemu, dua makhluk ciptaan Allah yang kini berhadapan dalam keheningan. Di luar, warga menahan napas. "Apa yang akan terjadi?" bisik seorang ibu sambil memegang tangan anaknya. Namun, tak ada ketakutan di wajah Ustaz Rahman. Ia hanya berdiri dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Lalu, perlahan, bibirnya mulai bergerak, melantunkan sesuatu yang telah lama hilang dari tempat itu. Dengan suara tenang dan penuh kehusyukan, Ustaz Rahman mulai melantunkan ayat-ayat suci. Lantunan itu lembut namun tegas, menggema di dalam mushola yang telah lama sunyi. Ayat-ayat itu mengalir seperti air, memenuhi setiap celah yang sebelumnya hanya diisi oleh diam dan debu. Ular raksasa itu menggeliat. Tubuhnya yang semula melingkar mulai bergerak perlahan. Matanya yang tajam menatap Ustaz Rahman, tapi bukan dengan kemarahan, melainkan seolah merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Suara lantunan terus bergema. Ustaz Rahman melangkah lebih dekat, tanpa ragu, tanpa ketakutan. Di luar, warga semakin tegang. Beberapa menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Ular itu, yang selama ini dianggap sebagai ancaman, mulai mundur. Gerakannya lambat, seakan memahami bahwa tempat ini bukan lagi untuknya. Lalu, dengan satu gerakan panjang, ia mulai melata menuju pintu. Ustaz Rahman tetap berdiri, terus melantunkan ayat-ayat suci, mengiringi makhluk itu keluar dari mushola. Saat tubuh panjangnya akhirnya melintasi ambang pintu, warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertarungan, hanya kekuatan ayat-ayat Allah yang telah lama ditinggalkan, kini kembali mengusir kegelapan yang menguasai tempat itu. Saat ular itu akhirnya merayap pergi ke dalam hutan, mushola pun kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan kesunyian yang menyadarkan. Ustaz Rahman menoleh ke arah warga yang masih tertegun. Ia lalu berkata dengan suara lembut, tapi tegas, "Bukan aku yang mengusirnya, tapi ayat-ayat Allah yang kalian lupakan. Mushola ini telah lama ditinggalkan, dan saat rumah Allah kosong dari manusia, maka makhluk lain akan datang menempatinya." Warga terdiam. Kata-kata itu menembus hati mereka lebih tajam dari pisau. Kini, mereka sadar, ular itu bukanlah ancaman sesungguhnya.
Ancaman terbesar adalah kelalaian mereka sendiri. Seisi desa masih terdiam, seolah dunia berhenti berputar saat Ustaz Rahman melangkah lebih dalam ke dalam musola. Setiap ayat yang ia lantunkan mengalir seperti aliran sungai yang membersihkan lumpur yang telah lama menggenang. Suara lirih namun penuh keyakinan itu menggema, mengisi setiap sudut ruangan yang selama ini dibiarkan sunyi. Setiap lantunan adalah panggilan yang telah lama hilang, seruan yang pernah memenuhi tempat ini, tapi kemudian menghilang bersama jamaahnya yang pergi entah kemana. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dalam cahaya remang-remang. Namun, tidak ada ketegangan, tidak ada desisan marah. Justru tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Perlahan, seolah memahami bahwa ia bukan lagi penguasa tempat ini. Di luar, warga menahan napas. Beberapa mulai menangis tanpa sadar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam diri mereka terasa menggema bersama ayat-ayat itu. Hati yang telah lama kosong mulai bergetar. Seakan suara Ustaz Rahman tak hanya mengusir ular, tetapi juga menyentuh jiwa mereka yang telah lama menjauh dari musola ini. Seorang ibu menggenggam tangan anaknya erat. Dulu, setiap malam kita duduk di dalam sana, mendengar ayat-ayat suci ini dibacakan. Kini, suara itu baru terdengar kembali setelah bertahun-tahun. Sementara itu, tubuh besar ular raksasa itu mulai bergerak, perlahan, menuju pintu. Satu persatu lingkaran tubuhnya melonggar, lalu ia mulai melata keluar, meninggalkan musola yang telah lama ia huni. Ketika akhirnya ekor panjang ular itu melewati ambang pintu musola, seluruh desa masih membisu. Tak ada yang bergerak, seolah mereka tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ustaz Rahman tetap berdiri di tempatnya, terus melantunkan ayat-ayat suci hingga makhluk itu sepenuhnya pergi, menghilang ke dalam hutan lebat yang mengelilingi desa. Lalu, sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang mencekam. Bukan lagi sunyi yang menyimpan ketakutan. Ini adalah sunyi yang membebaskan. Beberapa warga mulai tersadar, menoleh ke arah musola yang kini kosong. Seorang lelaki tua, yang telah lama meninggalkan sholatnya, jatuh berlutut di tanah. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh kerutan. Allah, kami telah lalai. Kami meninggalkan tempat ini. Kami membiarkannya menjadi kosong. Suaranya pecah dalam isakan. Seorang pemuda yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di pasar, menundukkan kepalanya. Kita membiarkan musola ini mati. Dan saat kita meninggalkannya, makhluk lain datang mengambilnya. Para wanita yang berdiri di pinggir jalan mulai menangis, menggenggam tangan anak-anak mereka yang selama ini tidak pernah lagi mereka ajak ke musola. Beberapa dari mereka sadar, anak-anak itu bahkan tidak mengenali tempat ini. Seorang pemuda menatap pintu musola yang terbuka. Apakah Allah masih akan menerima kita, Ustaz? Ustaz Rahman menoleh ke arah mereka, tersenyum lembut. Allah tak pernah menutup pintunya bagi siapapun yang ingin kembali. Seperti ombak yang menggulung kembali ke laut, kesadaran itu membanjiri hati mereka. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi kebimbangan. Semua menyadari satu hal yang pasti, mereka harus kembali ke musola ini. Mereka harus memperbaiki apa yang telah mereka tinggalkan. Tanpa ada yang menyuruh, warga mulai bergerak. Seorang pemuda berlari ke rumahnya dan kembali dengan sapu. Ia langsung masuk ke dalam musola dan mulai membersihkan lantai yang dipenuhi debu. Seorang lelaki tua melepas surbannya dan menggunakannya untuk mengelap mimbar yang telah lama tak tersentuh. Bawa air. Kita bersihkan tempat ini sampai kembali suci, seru seorang warga. Para ibu mengumpulkan sajadah-sajadah yang telah terlipat bertahun-tahun, membersihkannya dan merapikannya kembali. Anak-anak yang tadinya hanya berdiri melihat kini mulai membantu, membawa air dalam ember kecil, menyapu dedaunan yang masuk ke dalam musola. Dalam hitungan jam, musola yang tadinya gelap dan tak bernyawa perlahan kembali hidup. Saat matahari mulai terbenam, suara azan kembali menggema untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suara yang dulu menghilang, kini memenuhi udara, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Para lelaki berwudhu, lalu berdiri berjajar di saf pertama. Para ibu membawa anak-anak mereka masuk, duduk di bagian belakang.
Ustaz Rahman berdiri di depan, mengangkat tangan, menyeru takbir pertama. Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, musola itu kembali menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang telah tersesat, kini menemukan jalan pulang. Malam itu, musola yang tadinya sunyi kembali bernapas. Cahaya lampu minyak menerangi setiap sudut, menggantikan kegelapan yang selama ini menguasai tempat itu. Warga terus bekerja, membersihkan dan memperbaiki setiap bagian yang telah lama mereka abaikan. Seorang pemuda memanjat atap dengan sigap, mengganti genting yang bocor dengan yang baru. Para ibu duduk di halaman musola, menjahit kembali sajadah yang robek dengan tangan penuh ketekunan. Anak-anak berlarian membawa ember air, membersihkan sisa-sisa debu yang menutupi lantai. Ustaz Rahman berdiri di tengah musola, memperhatikan semua ini dengan mata penuh haru. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum melihat bagaimana tangan-tangan yang dulu meninggalkan tempat ini kini kembali menyentuhnya dengan penuh kasih. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk bersimpuh, menatap mimbar dengan mata berkaca-kaca. Dulu, disinilah aku biasa duduk setelah sholat. Tempat ini dulu terasa begitu damai. Tapi kami semua pergi. Kami lupa. Ustaz Rahman menghampirinya, meletakkan tangan di bahunya. Kita semua pernah lupa. Tapi yang terpenting bukanlah kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, melainkan apa yang kita lakukan sekarang untuk memperbaikinya. Lelaki itu mengangguk, menahan air matanya. Ketika akhirnya semua pekerjaan selesai, warga duduk di serambi musola, menatap bangunan yang kini telah bersih dan terang. Tempat ini bukan hanya rumah ibadah, tapi juga simbol perjalanan mereka, dari kealpaan menuju kesadaran. Dan saat malam semakin larut, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, musola itu tak lagi terasa kosong. Pagi itu, saat matahari mulai merayap di ufuk timur, musola kecil di desa itu kembali hidup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suara azan subuh menggema, membelah kesunyian yang selama ini menutupi desa. Para lelaki datang berbondong-bondong. Langkah mereka ringan namun penuh kesungguhan. Para ibu membangunkan anak-anak mereka, membisikkan bahwa hari ini, mereka akan ke musola bersama. Ustaz Rahman berdiri di syaf terdepan, mengangkat tangan, dan menyeru takbir pertama. Allahu Akbar. Para makmum mengikuti, mengangkat tangan mereka. Suara takbir menggema, memenuhi ruang yang pernah sunyi, membawa cahaya ke dalam hati yang pernah gelap. Solat berjamaah yang selama ini ditinggalkan kini kembali dijalankan. Hati mereka yang telah lama kosong kini kembali dipenuhi kehangatan iman. Setiap sujud terasa lebih dalam, setiap doa terasa lebih bermakna. Saat solat selesai, para jamaah tetap duduk, menikmati kehangatan yang memenuhi ruangan. Tidak ada yang terburu-buru pulang. Seorang pemuda menoleh ke arah Ustaz Rahman dan bertanya dengan suara lirih, "Ustaz, apakah musola ini akan kembali ditinggalkan?" Ustaz Rahman menatap wajah-wajah di sekelilingnya, melihat kesungguhan di mata mereka. Ia tersenyum. Itu tergantung pada kalian. Allah tidak butuh rumahnya untuk diisi, tapi kitalah yang membutuhkan tempat ini untuk mengingatnya. Semua terdiam, merenungi kata-kata itu. Seorang lelaki tua mengangguk mantap. Musola ini tak akan lagi kosong. Kami tak akan membiarkan tempat ini sepi seperti dulu. Semua orang mengangguk, setuju. Mereka tahu, kejadian ini bukan sekadar tentang seekor ular yang mengambil alih musola mereka. Ini adalah peringatan, sebuah panggilan untuk kembali kepada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan dunia. Di luar, matahari pagi menyinari musola yang kini bersih dan penuh kehidupan. Suara tawa anak-anak terdengar di halaman. Para lelaki berbincang, dan para ibu duduk sambil berzikir pelan. Dan di dalam hutan, jauh dari desa, seekor ular raksasa beristirahat di antara pepohonan. Ia tidak lagi mencari tempat di musola, karena tempat itu kini telah kembali kepada pemilik sejatinya. Jiwa-jiwa yang kembali mengingat Tuhan mereka. Musola itu tak lagi kosong, dan cahaya iman pun kembali menyala.